Halo Sobat Olahraga, selamat datang kembali di podcast Ngorbit, ngobrol olahraga terkini Buleleng. Pada episode kali ini kita akan ngobrol seru tentang sebuah cerita atlet, perjuangan, pengorbanan di balik sebuah prestasi. Kita akan ngobrol panjang hal yang paling ditunggu-tunggu. Biasanya kalau habis kejuaraan yaitu bonus atlet. Jadi kita ketahui Buleleng sendiri ikut serta dalam ajang Poprov tahun 2025. Dan bonus pun sudah cair atau belum, kita akan tanya langsung pada narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Adik dan juga Pak Haji Wahyudi. Siap. Selamat sore Adik. Selamat sore, mantap aja. Sobat olahraga, jadi pemerintah Kabupaten Buleleng telah mencairkan bonus yang sangat lumayan besar bagi para atlet yang meraih prestasi di ajang Poprov kemarin. Jumlahnya juga sangat besar. Bahkan ada salah satu atlet yang mendapatkan hadiah bonus melebihi di angka 100 juta rupiah. Ya. Dan di sebelah saya salah satunya, Adik Maila. Salah satu atlet berprestasi yang dimiliki oleh Federasi Panjat Tebing Buleleng. Di mana pada Poprov kemarin mendapatkan medali emas yang sangat signifikan, bahkan hadiahnya juga sangat besar sekali. Tentu keberhasilan Adik Maila tidak lepas dari tangan dingin seorang pelatih yang dengan sabar dan juga tekun melatih, yaitu Bapak Wahyudi, sekaligus Ketua Umum daripada Federasi Panjat Tebing Buleleng. Baik, selamat sore Adik Maila. Selamat sore. Senang bergabung kembali. Ya. Dan juga Pak Haji Wahyudi. Siap, selamat sore Pak Jo, mantap. Baik, sahabat Ngorbit. Jadi kita sudah lengkap hadir di sini tengah-tengah kita bersama dengan atlet panjat tebing dan juga Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Buleleng. Adik Maila, dengan usia yang masih muda, para sobat yang lain pasti ingin tahu alasan bergabung ke olahraga cabur panjat tebing. Bisa dijelaskan seperti apa? Saya alasannya bergabung di situ awalnya coba-coba. Ya. Itu waktu kalau nggak salah itu kelas 5 SD 2016. Itu diajak sama temen SD sekelas, disuruh nyoba, ayo ikut gabung di panjat tebing gitu. Ya. Akhirnya coba-coba di sini, kok kayak seru gitu, kayak menguji gitu. Jadinya tuh, aduh, pengen deh, apa diterusin aja ya, apa dilanjutin aja terus di sini. Akhirnya dari tahun 2016 sampai sekarang masih ada di cabang olahraga panjat tebing. Siap. Sehari-hari Adik Maila juga sekolah, kemudian Siap, juga kuliah. ikut aktif di latihan. Ya. Membagi waktunya seperti apa? Kalau membagi waktunya kan, kalau sekarang saya kan masih kuliah. Kadang ada waktu berbenturan sama jadwal kuliah, sama jadwal latihan. Nanti pembagian waktunya tuh mungkin pas di kuliah itu selesai kuliah, kalau misalnya sempat ada waktu buat ke sini, saya datang ke sini buat ikut gabung latihan di sini gitu. Gitu secara saya membagi waktunya. Ya. Dalam perjalanan waktu pernah nggak berpikir untuk berhenti dan fokus ke kuliah? Kalau pemikiran seperti itu pasti ada, karena setiap orang itu pasti memiliki titik di mana Ya. merasa diri itu lelah, diri itu capek gitu. Jadi pernah berpikiran seperti itu, kayak gimana ya? Aduh, apa aku berhenti aja? Kayaknya aku nggak sanggup nih. Udah kuliah, banyak tugas, terus belum lagi latihan, belum lagi ada tekanan dari luar lah segala macam gitu. Jadi kayak gimana ya caranya gitu. Ya. Di ajang Poprov kemarin, Adik lihat termasuk peraih medali emas terbesar ya. Berapa Ya. jumlahnya? 5. 5 medali emas. 5 medali emas. Iya. Nah, ada nggak momen yang paling berkesan saat Poprov kemarin? Iya. Awalnya tuh berkesannya tuh kayak ini beneran nggak sih gitu. Awalnya masih itu kurang, kurang kayak nggak nyangka aja Nggak bisa nyangka. dapat 5 medali emas kan. Waktu ini ada siapa? Ada dari KONI itu kan satu hotel sama kita. Ditanya, wih ini semangat banget, jam berapa ini? Digituin. Habis itu saya bukannya sombong atau apa, tapi kayak gini ngomong sama bapaknya, ini udah ditanya sama bapaknya, ini udah emas keberapa?
udah emas keempat ya? Iya, ini udah emas keempat itu. Sekarang OTW Pak, OTW emas kelima. Saya bilang gitu, diketahui sama bapaknya gitu. Dan ternyata Bagi motivasi. Betul. iya. Abis itu main pas hari terakhir itu ternyata bener dapat 5 medali emas gitu. Padahal di situ saya punya target tersendiri itu 3 medali emas gitu kan. Terus ternyata dikasihnya 5 medali emas. Itu sangat bersyukur, itu paling berkesan banget sih di sana pas waktu pas Porprov itu sangat Jadi berkesan. melebihi dari ekspektasi. Iya. Betul, ya. Nah, kemarin 5 medali emas dan baru minggu ini bonusnya cair. Iya. Boleh disebut nilai bonusnya? Nilai bonusnya total bersihnya itu dapatnya 187 juta. Angka yang sangat luar biasa. Ketika mendapatkan bonus tersebut, apa yang reaksi dari adik rasakan? Rasanya itu pasti seneng banget. Pasti, aduh sekarang wishlistnya tercapai nih satu-satu gitu jadinya. Jadi kayak gimana aja ya. Intinya kayak saya tuh seneng banget dapatnya segini. Jadi apa yang saya rencanain tuh jadinya bisa satu persatu tuh bakalan terkabulkan lah itu. Jadi sudah terkabul, kemudian rencana berikutnya bonusnya untuk apa? Apa untuk membantu orang tua atau untuk pendidikan? Rencananya itu awalnya tuh saya nggak sengaja bilang gini ke nenek sama kakek saya. Oh, Jadi pengen nangis. nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa, nggak apa. Sebagai motivasi sahabat yang lain. Tapi pengennya Nini aja ya. Iya. Nini Oh. pakai bahasa Bali ya. Di sini kan Kabupaten Buleleng pasti ngerti lah bahasa Bali ya. Bali dong. Gini bilang sama Nini doain je Pang Nidaman juara gitu. Biar bisa benerin sanggah yang di rumah gitu Siap. kan. Iya. Habis itu Nyana Nini berdoain, selalu mendoain gitu, digituin kan sama nininya. Habis itu bilang sama kakaknya kayak gitu juga gitu, hal yang sama. Ternyata benar dikasih rezeki, dapatnya 5 medali emas. Jadi hal yang pertama bakal dilakuin itu pasti benerin sanggah karena itu poin pertamanya banget gitu. Habis itu uangnya itu bakal dipakai, yang pastinya pakai buat beli motor. Buat Pendidikan. buat pendidikan karena uangnya tuh ya pakai bahasa Bali istilahnya uangnya tuh ada arahnya gitu. Sudah ada arahnya ya, udah tersusun mau kemana-mana gitu. Siap. Terutama untuk uang kuliah tuh udah pasti pakai uang ini gitu. Itu dah poinnya tuh cuman 2 itu aja. Terus uangnya tuh dikasih juga ke nenek sama kakek gitu. Oh iya. Ke om Jadi nggak sudah ada peruntukan, udah jelas. Enggak ada. Kemudian untuk bonus berarti tentunya akan menambah semangat lagi. Pasti Untuk tahun depan kita akan jadi tuan rumah di Porprov Iya. 2027. ya pastinya ya Ada karena motivasi lebih. karena kayak kan mungkin ada beberapa orang yang dapat bonus tuh cuman hanya sekedar hadiah aja, bukan sebagai motivasi buat diri sendiri gitu. Kalau dari saya sendiri itu uang dari bonusnya itu menjadikan Lia untuk memotivasi gimana sih jadinya ke depannya itu. Biar Lia tuh makin semangat latihannya. Udah dapat segini. Tahun depan Porprovnya makin naik nggak ya gitu. Jadi kayak aduh harus digembleng lagi nih latihannya, harus apa namanya itu ya, harus semangat lagi latihannya gitu. Selain diri sendiri itu juga ada pelatih, ada manajer juga, ada ketua umum, ada ketua harian juga pasti bangga kan dapat atletnya dapat banyak medali gitu. Termasuk atletnya juga kan dapat bonusnya banyak juga. Keren, mantap. Jadi dengan bonus itu menambah motivasi dan semangat adik untuk lebih tekun lagi berlatih. Iya. Kemudian kira-kira menurut adik bonus yang sangat besar itu bisa nggak merangsang anak-anak muda di Buleleng untuk ikut di Panjat Tebing? Kalau itu sih tergantung bagaimana masyarakat di sini atau generasi muda di sini tuh melihat bagaimana di Panjat Tebing. Karena ada juga misalnya orang berkeliaran nih, kayak sekarang ini kan udah dibenerin Gorbone Patrnya di Sipaping kan. Jadi semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak anak kecil yang diajak ke sini sama orang tuanya. Disinilah nanti bakalan ada ketertarikan dari anak-anak tersebut melihat ke Panjat Tebing gitu.
Kemudian di usia sangat muda, masih muda, apa pesan adik untuk anak muda yang nonton podcast ini atas keberhasilan dari adik di ajang Poprov kemarin? Pesan saya, seberapa lelah kalian, seberapa capek kalian, tetap konsisten apa yang ingin kalian tuju. Karena kalau kalian udah nggak konsisten sama apa yang ingin kalian capai itu, udah kalian nggak bisa apa kalau kalian nggak konsisten gitu. Ya. Itu sih. Intinya konsistensi. Ya, intinya konsistensi. Baik, terima kasih adik. Izin Pak Haji, Siap, Pak Cok. Ya. selaku Ketua Federasi, sangat memiliki andil yang luar biasa atas kemajuan daripada olahraga panjat tebing di Buleleng. Pak Haji, jadi Buleleng punya sejarah panjang terkait Iya, olahraga siap. ini, melahirkan atlet-atlet yang sudah berprestasi di tingkat Iya. internasional, Betul. bahkan di tingkat lokal pun sudah mulai muncul bibit-bibit baru. Iya. Nah, bisa dijelaskan Pak, seperti apa sejarah Bapak dalam membangun federasi panjat tebing ini? Siap. Ya, makasih Pak Cok. Jadi betul sekali, ini sejarah panjang lah. Ini adalah sebagai sebuah tuah atas kerja tim yang luar biasa. Jadi tidak ada orang per orang, ini adalah buah kerja tim, saling percaya, luar biasa. Jadi sekali lagi, FPTI bisa semacam ini karena kita berhasil membangun budaya organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, hari-hari ini 5 tahun terakhir kita sudah meningkat pada yang kedua, yaitu budaya berprestasi. Dan Astunggara hari ini luar biasa. FPTI Buleleng tercatat dengan tinta emas menjadi cabur terbaik di Indonesia untuk panjat tebing. Ini yang patut disyukurin, dan salah satunya adalah Sri Kandi kita, Nandalia ini luar biasa. Di luar dugaan bisa capai 5 emas dari target 3 yang diinginkan. Ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian apa yang membuat panjat tebing itu bisa konsisten Pak melahirkan atlet-atlet bagus di Buleleng Pak? Siap. Panjat tebing bisa menjadi semacam ini nggak lepas tadi dari budaya organisasi, budaya prestasi, dan kerjasama tim yang luar biasa. Panjat tebing itu. Artinya adalah yang kedua, keberlanjutan itu kita jaga betul. Jadi jangan sampai sekarang juara betul habis itu kita kosong. Meskipun kita sadar tantangan di panjat tebing ini tidak ringan. Tantangannya berat sekali. Sekarang pun kita menghadapi ada kategori tertentu sudah mulai kosong. Jadi sekali lagi keberlanjutan itu yang kita jaga, dan kami di pengurus harian, di pengurus FPTI Buleleng berupaya untuk menjaga kesinambungan itu. Dan yang ketiga yang nggak boleh ketinggalan adalah bahwa pembinaan rutin itu kalau nggak diimbangi dengan event akan menjadi jenuh. Untuk itu selalu kita upayakan mengirim atlet-atlet terbaik untuk mengikuti event. Ini yang penting kita jaga. Bicara tentang bonus Pak, bonus atlet, seberapa besar dampak ataupun pengaruh terhadap kemajuan daripada prestasi panjat tebing Pak? Ya. Bonus adalah menjadi salah satu pemantik yang sangat asik ya. Jadi dengan bonus ini membuat atlet khususnya menjadi lebih semangat, dan yang kedua juga terbangun iklim untuk semakin giat untuk membangun sebuah iklim pembinaan yang semuanya terlibat dengan baik ya. Makanya ketika teman-teman KONI hadir itu nggak pernah yang ada di lapangan hanya pelatih dan atlet. Pasti selalu ada pengurus yang lain. Karena apa? Ini salah satunya ingin meraih bonus tertinggi melalui atlet-atlet terbaik itu. Ya. Jadi Bapak sudah punya target untuk ke depan itu Siap. seperti apa Pak? Ya. Hari ini tekad segenap pengurus FPTI Buleleng, kita ingin renovasi ini segera dilakukan, dan habis itu kita ingin melakukan pemusatan latihan minimal 10 bulan. Bahkan kita ingin sekali dengan dukungan teman-teman di KONI Kabupaten Buleleng, kita ingin TC kalau perlu 1 tahun. Targetnya adalah 1, kita ingin mengamankan juara 2 untuk di Bali. Bahkan jika Tuhan mengendaki, kami ingin yang terbaik di Bali untuk Porprov tahun 2027 ini. Ini tentu seiring dengan tekad atlet kayak tadi ya. Mereka semuanya jengah, motivasi. Sebagai tuan rumah. Siap. Dalam sekian waktu, Bapak pasti sudah punya mimpi besar, Pak. Ya. Mimpi besar federasi yang Bapak pimpin itu, apa sih yang Bapak mimpikan sebenarnya? Ya. Sejauh mana, Pak?
Ya, mimpi besar kita ke dalam tentu iklim organisasi semakin baik. Yang kedua tadi pada skala Bali kita ingin menjadi minimal adalah peringkat 2 itu aman minimal. Bahkan kita ingin nyodok ke peringkat 1. Dan yang ketiga kita ingin nggak berhenti pada desa dan ADAC. Kita ingin muncul atlet-atlet berikutnya yang masuk ke pelatnas. Itu target besar kita. Pak Haji, Siap. jadi ketika kita mendengar olahraga panjat tebing ya, Ya. khususnya di Buleleng tentu tidak asing dengan nama Desa Rita. Siap. Salah satu daripada anak asuh daripada Pak Inggih. Haji. Itu bisa nggak diceritakan sedikit kisahnya Desa Rita sehingga sekarang sudah mampu, sudah go internasional ya? Iya. Ah, Betul sekali Pak Cok, bicara tentang Desa Rita ini bicara udah kayak anak gelah ya, kayak anak sendiri. iya. Perjalanan panjang Pak, dan pada akhirnya dengan tekad yang kuat yang dimiliki oleh Ananda Desa ini, pada akhirnya ini menjadi melempangkan jalan desa untuk menorehkan bukan hanya di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan dunia. Ini patut kita syukuri. Jadi sekali lagi desa ini adalah sosok yang sangat Bali banget. Kami bangga memiliki desa. Kepribadiannya sangat Bali banget. Bali TOP. Untuk itu dengan bekal ini luar biasa, patut dicontoh oleh generasi berikutnya. Pelatih sukses luar biasa. Kami patut apresiasi, ini adalah keberhasilan pelatih. Untuk itu sekali lagi ini adalah sebuah proses panjang dan sekaligus mohon dukungan doa yang luar biasa. Desa ini perjuangannya luar biasa. Untuk bisa bertahan di pelatnas itu banyak pengorbanan yang harus kita sadari. Dan kita selalu doakan semoga desa ini mampu mengikuti semua tahapan pelatnas dengan baik lah itu ya. Ini. Pak Siap. Haji, Ya, selain Desa Rita juga ada ADAC. siap. Untuk menjadi sosok dua itu Pak, Ya. itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, Benar Pak nih? betul. Seberapa lama Pak untuk Siap. membentuk? Saya teringat betul ya perjalanan panjang Desa Rita Mas Kusuma Dewi ini kurang lebih itu 11 tahun dia baru bisa menorehkan juara dunia. 11 Perjalanan tahun. panjang. Dan ini telah menjadi ketentuan para ilmuwan di Indonesia bahwa untuk mencetak juara itu butuh waktu 8 sampai 12 tahun. Desa berada pada posisi 11 tahun. Jadi ini perjalanan panjang dan tidak bisa dengan ujuk-ujuk gitu, nggak bisa. Yang kedua ADAC di luar dugaan. ADAC di luar dugaan, oke. Turun pertama kali di event dunia, oke. Tuhan merestui dia menjadi juara 3 untuk kejuaraan dunia, oke, yang diadakan di Nusa Dua, Bali. Ini kebanggaan bagi Indonesia, bukan hanya Bali. Jadi sekali lagi, makasih banyak lah dukungan untuk FPTI Buleleng, yang pada akhirnya bisa semacam ini. Mungkin ini Pak Haji, jadi kalau boleh jujur, bagian yang paling beratnya dirasakan oleh atlet itu yang bagian seperti apa? Apakah Iya. saat latihan, apakah saat motivasi dia kendor, atau seperti apa Pak Haji? Ya, betul sekali. Sebetulnya masalahnya complicated. Tadi Ananda Lia udah menyampaikan tuh kejenuhan manusiawi lah, gitu ya. Ada dilema. Itu salah satu kendala. Yang kedua memang mencapai prestasi ini nggak bisa kerjanya pelatih dan atlet, nggak bisa. Kasihan pelatih, kasihan atlet. Butuh dukungan total dari pengurus. Butuh dukungan total dari orang tua. Kalau semua dukungan ini bisa kita renda jadi satu, maka yang kita capai adalah prestasi terbaik. Kata kuncinya itu. Untuk itu selalu kita libatkan orang tua dan seterusnya. Supaya apa? Kita nggak ada artinya membina. Kalau orang tua orientasinya beda, mendingan kita putus hubungan. Ini penting sekali. Ini penting juga untuk cabang olahraga yang lain. Jadi penting sekali. Kalau sudah mulai ada dusta di antara kita nggak usah berharap dilanjutkan. Siapapun dia. Siap. Ya. Kalau adik Lia, boleh ceritakan mungkin bagian mana yang paling berat daripada adik Lia selama mengikuti ini loh. Latihan. Ya. Kalau bagi Lia itu beratnya itu ada di pikiran aja sih sebenarnya. Siap. Ada di pikiran. Kenapa di pikiran? Karena pikiran ini tuh kayak jahat sama kita gitu, jahat Betul, sama betul. kita. Belum lagi misalnya nih ada masalah di rumah, belum lagi kepikiran, terus mencoba untuk biasa-biasa aja nih di sini gitu. Belum lagi dimarahin pelatih, dikasih omongan segala macam gitu. Jadinya tuh
paling terberat itu ya ada di pikiran kita aja. Gitu aja sih. Ya. Ya. Sekarang saya minta tanggapan dari adik dan juga Pak Haji. Oke. Apakah olahraga itu bisa menjadi suatu jembatan untuk mencapai masa depan Pak Haji? Adik lihat dulu. Kalau menurut Lia sih ada jembatan untuk bisa menjadi masa depannya itu lebih baik gitu. Ya. Tapi dengan alasan kita tuh harus ya kalau di Buleleng intinya jengah gitu. Ya. Intinya jengah. Kalau kita udah jengah, kita memiliki semangat yang kuat, tekad dan usaha juga seimbang, kita pasti bakalan bisa di masa depan itu menjadi lebih baik gitu. Siap. Kalau udah itu udah nggak kita milikin, ya udah karena nggak bakal bisa maju di Betul. olahraga tersebut gitu. Ya. Pak Haji? Ya, betul sekali. Kita semuanya nggak perlu ragu ya. Olahraga ini adalah sebuah pilihan hidup yang tepat sekali. Ya, ketika anak-anak udah prestasi nasional ke atas, pekerjaan udah menunggu. Untuk itu nggak usah kecil hati, nggak usah ragu. Bahkan di Undik saya enak banget loh. Kuliah ketika punya prestasi, dispensasi dianggap kuliah. Desa itu nggak pernah kuliah sama sekali, Pak. Tapi sekali lagi dengan komitmen dengan pimpinan perguruan tinggi, akhirnya semuanya jalan dengan baik. Jadi dukungan Undiksa luar biasa. Jadi olahraga ini menjadi sebuah pilihan terbaik lah ke depan. Ini mungkin sebuah dilematis ya. Banyak kita ketemukan di luar Pak dan juga adik. Jadi setelah atlet itu pensiun, Ya, sering nasibnya tidak karuan Pak. betul, okay. Adik dan juga Bapak benar melihat seperti itu. Tanggapannya, adik seperti apa tanggapannya? Tanggapannya apa ya? Mungkin karena kembali lagi karena ke diri sendiri. Kalau misalnya kita udah nggak apa ya kayak tadi Lia bilang, kalau udah nggak jengah ya mau gimana lagi? Ya. Kalau udah dalam diri udah nggak bisa menjalani, ya kayak tadi yang bapaknya bilang, itu bakal nggak karuan jadinya. Ya. Gitu aja. Ya. Kalau Pak Haji sependapat? Ya, untuk masa lalu memang ada kasus semacam itu. Tapi untuk hari ini ke depan, sepanjang atletnya, kedua juga pembina di organisasinya itu komunikasinya baik, itu nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Ya, tidak akan ada yang nganggur. Oke. Apalagi dengan atlet yang jumlah luar biasa ya pengen maju. Astunggara semuanya baik-baik saja itu. Nggak ada masalah. Baik Sobat Ngorbit, jadi biar lebih asik kita ada kuisnya Asik. spesial buat adik. Wih, keren. Ada Adik. motor nih. Pilihan ada dua, latihan pagi atau malam. Malam, Kemudian untuk panjat tebing indoor atau outdoor. outdoor. Lagu yang sering dengar Karena kamu. Karena kamu. Siap. Atlet Jadi yang semangat. menjadi inspirasi Kak Desa Rita. Siap, mantap. dan target berikutnya. Semoga emas yang didapetin di 2025 bisa tercapai lagi Bahkan lebih. di 2026 atau bisa lebih kalau Dikali dua nomornya ya? nomornya ditambah lagi. Ya, Tambah lagi kali dua, TAP bonusnya kita juga kali cek dua. nanti. Ya, bonusnya dikali 2 kalau bisa. Mantap. Baik Sobat Olahraga Buleleng, tidak terasa waktu sangat panjang kita berdiskusi di sini di arena Federasi Panjat Tebing Buleleng. Tentu di balik sebuah bonus yang mereka dapatkan ada sebuah proses yang sangat panjang. Baik itu latihan sangat keras maupun pembinaan yang sangat serius. Semoga cerita pada hari ini panjat tebing dapat menginspirasi pemuda Buleleng. Dan kepada Sobat Olahraga Buleleng, jangan lupa terus pandangi, saksikan Ngorbit, ngobrol olahraga terkini Buleleng. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu. Siap, Dan sama-sama, sebelum kita Mawali. akhiri, Siap, mari kita pekikan salam olahraga. siap. Salam olahraga, Jaya, jaya, jaya. Buleleng, Paten Paten Tangguh Tangguh juara.